Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Prima Irvantari dapat kembali menemani aktivitas Anda dalam program acara Bincang Sehat bersama IDI. Pemirsa, seperti biasa pada hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia. Beliau adalah Dr. Sandy DP dan kita akan sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum dokter, selamat datang di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya dokter. Suaranya kurang jelas dokter. Oh, gitu. Boleh dibuka dulu maskernya dokter. Sudah safe ya? Iya, sudah safety semua. Oke. Nah, kalau gini kan pemirsa juga tidak penasaran dengan kecantikan dokter Sandy yang menjadi narasumber dalam acara Bincang Sehat bersama IDI. Sehat ya dokter? Sehat, kesibukan gimana dok? Lancar, sehat-sehat, praktek biasa, kerja pagi biasa. Masih banyak pasien dokter yang berdatangan? Ini sudah mulai banyak ya pasien kalau di tempat kerja saya. Kan pandeminya kayaknya kasusnya COVID udah mulai turun, sudah mulai banyak yang datang pasien. Tapi kebanyakan keluhan dari pasien apa dokter? Mengeluhkan sakit apa dok? Kalau sekarang lagi ISPA ya banyaknya. ISPA ya, karena infeksi saluran pernafasan. Iya, pergantian cuaca ya dokter. Baik. Tapi sayangnya pada kesempatan kali ini kita temanya bukan ISPA ya dok, cuman ya. Dan pemirsa, tema Bincang Sehat bersama IDI kali ini adalah kencing manis dan langsung saja disampaikan atau dipaparkan oleh Dr. Sandy. Monggo dokter. Oke, diabetes mellitus itu adalah penyakit degeneratif, penyakit pada masyarakat. Biasanya mindset masyarakat itu penyakit diabetes ini adalah penyakitnya orang tua, tapi diabetes ini bisa menyerang dari segala umur, dari segala usia. Banyak masyarakat di masyarakat ini diabetes ini banyak sekali mitos-mitos, cerita-cerita yang perlu diklarifikasi. Misalnya ada kencing manis basah, diabetes kering, kencing manis kering, seperti itu. Itu yang perlu kita klarifikasi di sini. Dan sebenarnya itu untuk penyebab dari diabetes atau kencing manis itu berawal dari apa dokter? Kalau penyebab dari kencing manis sendiri itu ada dua macam. Dua macam. Yang pertama itu adalah memang kerusakan dari pankreas sejak dari kecil. Yang kedua adalah kan pankreasnya memang sudah tidak bekerja, seperti itu. Dari kelenjar pankreas ya di dalam tubuh kita. Jadi memang diabetes itu dibagi dua, diabetes tipe 1 itu yang biasanya pada anak-anak sudah dari kecil dia sudah ada. Yang kedua itu diabetes pada orang yang sudah lanjut usia. Apakah berarti dengan demikian penyakit diabetes atau kencing manis itu juga merupakan penyakit turunan dok? Bisa dibilang dia penyakit turunan, tapi yang diturunkan itu kalau pada waktu kecil itu memang didapat dari ibu ya, biasanya langsung diturunkan ketika dia kecil. Kalau tapi lebih ke faktor resiko yang diturunkan ya. Jadi orang dengan orang tua yang punya kencing manis itu biasanya dia itu punya faktor resiko yang lebih besar daripada orang yang pada umumnya. Jadi misalnya orang tuanya kencing manis, dia itu harus bisa menjaga gaya hidupnya. Jadi menjaga gaya hidupnya untuk supaya bergaya hidup lebih sehat. Jadi dia tidak nanti gaya hidupnya tidak mengarah pada kencing manis. Tidak sampai terjadi. Walaupun itu disebut penyakit turunan ya Iya, dok. Betul. Nah, cara mencegahnya itu bagaimana dokter? Untuk gaya hidup yang dimaksud oleh dokter Sandy tadi seperti apa dok? Kalau untuk orang yang punya faktor risiko kencing manis ataupun kita juga pada umumnya, itu kita harus menjaga berat badan kita supaya tetap ideal. Itu salah satunya. Berat badan ideal bisa didapat dari mana? Dari olahraga bisa, dari konsumsi buah dan sayur yang seimbang itu bisa. Yang penting berat badannya itu ideal, dia tidak obesitas, faktor risikonya akan turun. Kalau dengan orang tua yang punya kencing manis, berarti dia harus sering-sering cek gula. Misalnya orang tua saya yang kencing manis, saya takut nih, saya udah berat badan ideal, sudah nggak makan, udah hidup sehat lah, udah olahraga, udah makan sayur dan buah, berarti saya yang kurang apa? Saya harus sering memeriksakan diri, misalnya setahun sekali periksa gula darah, karena orang tua saya ada kencing manis, jadi kita harus aware sama diri kita sendiri.
Baik. Nah, itu tadi untuk cek gulanya, dokter, itu baiknya atau idealnya dilakukan ketika seseorang mulai berusia berapa sih, Dok? Sedini mungkin, misalnya dia menginjak usia remaja. Biasanya kalau usia 20 ke atas, usia mulai 18 sampai 45 tahun itu kan mulai hidup gaya kita itu udah mulai agak-agak sembrono gitu ya, dokter ya, kadang makanan yang dikonsumsi. Iya. Baru di atas 45 udah mulai menuai hasil dari kemarin-kemarin gaya hidupnya. Jadi ya mulai umur 18 sampai 45 itu cukup, setahun sekali cukup, misalnya orang tua kita punya resiko diabetes. Berarti faktor utama penyebab diabetes adalah salah satunya itu dari konsumsi makanan yang kita makan ya, Dok, selama ini, baik itu termasuk penyakit turunan dan juga lain sebagainya. Kita bisa mencegahnya dari konsumsi makanan yang kita makan sehari-hari, pemirsa. Nah, untuk cek gula ini dilakukan setiap berapa, dokter? 1 tahun sekali? Sekali nggak apa-apa. 1 tahun sekali ya, dokter. Nah, itu biasanya gejala yang muncul itu apa, dokter? Kalau misal sudah ada tanda-tanda nih seseorang akan terkena penyakit diabetes gitu, awalnya gimana, Dok? Awalnya itu ada 3 gejala yang paling utama ya. Sering kencing. Sering kencing? Iya, kalau malam hari. Malam hari. Ya. Terus dia sering haus. Juga sering lapar. Tapi badannya tambah kurus. Nah, nggak tambah gemuk tapi tambah kurus. Itu biasanya wajib sudah tanda-tanda ya, itu, dokter. Tanda-tanda arahnya ke kencing manis. Kalau misalnya seseorang itu sering konsumsi air mineral gitu, dokter, itu kan juga sering sering pipis gitu, dokter, sering kencing gitu. Mungkin lagi diet ya, jadi sering minum air putih gitu. Ya. Pengaruh nggak, Dok? Tapi kan kita lihat dulu dia sering lapar? Sering haus nggak, sering lapar nggak, gitu. Tapi kalau ragu-ragu ya cek aja, nggak apa-apa. Baik. Kan sekarang banyak ya di tempat-tempat di apotek juga ada untuk cek gula darah. Juga bisa dilakukan secara pribadi ya, dokter, mandiri ya, di rumah. Bisa dibeli sendiri alatnya. Iya, baik, dokter. Ini tadi dokter menjelaskan bahwa diabetes ini ada 2 tipe ya, dokter, tipe basah dan juga tipe kering. Nah, ini bisa dijelaskan kalau untuk tipe yang basah itu seperti apa, ciri-cirinya juga seperti apa, dan yang kering itu bagaimana, Dok? Kalau diabetes sendiri itu sebenarnya bukan tipe basah dan kering ya, adanya tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 dan tipe 2. Kalau diabetes basah dan kering itu kan istilah dalam masyarakat aja. Kalau istilahnya diabetes basah itu kan orang lihat luka tapi nggak sembuh-sembuh atau tambah besar. Nah, orang-orang bilangnya itu diabetes basah. Kalau diabetes kering kan biasanya orang kena diabetes tapi lukanya itu jadi hitam. Nah, itu diabetes kering. Sebenarnya dua-duanya itu sama-sama bahaya sih kalau dibiarkan. Jadi kalau diabetes basah itu biasanya orangnya nggak bisa kontrol gula darahnya. Dia sudah tahu kencing manis tapi nggak pernah periksa, dibiarkan aja, nggak pernah minum obat. Akhirnya lama-lama lukanya kan nggak sembuh, akhirnya tambah besar, malah jadinya penyakit lain-lain kayak ada infeksi dan lain-lain. Tapi dari kedua tipe tersebut juga sama, dokter, penyebabnya juga terkadang dari makanan yang dikonsumsi dan turunan juga? Sama, kan sama-sama udah kencing manisnya. Sama-sama udah kencing manisnya, tapi bedanya kalau yang basah itu nggak bisa kontrol gula darahnya, akibatnya lukanya itu nggak kering-kering. Kalau yang diabetes kering itu dia bisa kontrol gula darah, akhirnya lukanya jadinya kering. Gitu. Tapi tetap harus kontrol gula darah, karena yang kering ini sudah bisa kontrol gula darah kan, tapi kalau dia nggak dikontrol itu lukanya yang kering itu bisa jadi basah lagi, bisa jadi ngalih ke diabetes yang basah. Sebenarnya hanya istilah aja. Baik, pemaparan yang seperti ini wajib ya diketahui oleh pemirsa, terutama yang sedang mengidap penyakit diabetes atau kencing manis ya, dokter ya. Gitu ya. Baik, dokter, dari penyakit ini, dari kedua tipe tersebut, yang paling parah itu yang mana, dokter? Sebenarnya yang mengarah ke arah yang akan parah itu yang basah. Karena basah justru kan nggak sembuh-sembuh. Terus apalagi misalnya dibiarkan terbuka, nanti ada lalat yang hinggap di situ, malah ada kuman macam-macam di situ. Itu nanti bisa menyebabkan penyakit yang lain lagi kayak infeksi, orangnya bisa demam. Nah, itu yang bahaya. Lebih sulit lagi untuk disembuhkan kalau sudah pada tahap seperti itu. Baik. Nah, ini kadang juga
ada mitos nih dokter ya. Kadang kalau misalnya kita ada luka gitu di kaki atau mungkin di tangan, terus kemudian nggak sembuh-sembuh. Ini kadang teman-teman atau masyarakat awam juga sering bilang, ini diabetes ini diabetes ini karena lukanya nggak sembuh-sembuh. Itu benar nggak sih dokter? Iya, bisa betul jadi. Ya? Bisa jadi. Walaupun kita masih muda gitu dok. Bisa jadi, kan faktor resiko kan ada. Misalnya orang tuanya jenengan punya kencing manis. Kan faktor resikonya di jenengan kan berarti ada. Ya bisa jadi lukanya nggak sembuh-sembuh, bisa jadi karena adanya kencing manis jadinya nggak sembuh-sembuh lukanya. Wow, itu berarti juga tanda-tanda ya dok? Ya diikuti dengan tanda-tanda lain yang jadi tambah kurus, yang sering kencing, sering minum, sering haus, sering lapar. Gitu. Baik, dokter, apakah bagi orang yang dengan diabetes berjalan tanpa menggunakan alas kaki baik untuk kesehatan dok, terutama saat berjalan di atas permukaan kasar? Berjalan tanpa alas kaki tuh untuk orang kencing manis tidak dianjurkan. Kenapa dok? Karena prinsipnya orang kencing manis itu kan dia harus menjaga tubuhnya supaya nggak cedera. Jadinya kadang-kadang orang kencing manis itu karena sudah ada kelainan saraf, dia tuh jalan nggak kerasa di kakinya itu. Mati rasa. Jadi kalau jalan lebih baik pakai alas kaki. Di dalam rumah juga harus pakai alas kaki. Karena kalau udah kadang kena luka tuh kadang-kadang sembuhnya kan susah. Jadinya nanti malah luka, jadinya diabetes basah. Nah, itu dia ya dokter. Nah, kemungkinan terburuk ketika seseorang mengidap penyakit diabetes itu apa dokter? Kalau tidak kunjung sembuh dok? Kematian? Diabetes itu ya bisa. Tapi diabetes itu merusak organ ya, jadi merusak bisa menimbulkan penyakit lain-lain seperti penyakit jantung. Awalnya nggak ada sakit jantung, dia sakit jantung, terus jadi ngerambat ke ginjalnya juga, itu bisa. Itu sebenarnya pengobatannya itu seperti apa sih dok kalau orang terkena penyakit diabetes dokter? Kenapa sampai mengarah ke organ yang lain ya dok? Itulah kenapa fungsinya deteksi dini sedari muda. Diri kita di sendiri ya, kita menilai diri kita sendiri, kita punya faktor resiko apa enggak. Yang pertama, yang kedua gaya hidup ya, gaya hidup tuh harus sehat, menjaga berat badan ideal tadi, itu yang paling penting. Jadi pengobatan dari diabetes itu yang pertama itu sebenarnya pengobatan obat itu adalah yang alternatif terakhir. Yang pertama adalah menjaga makan, yang kedua berolahraga, yang ketiga baru pakai obat. Gitu. Terus kemudian ketika seseorang mengidap penyakit tersebut, apakah harus dirawat di rumah sakit dokter atau bisa dirawat di rumah dok? Bisa dirawat di rumah sendiri, kan sekarang sudah banyak orang yang punya cek gula darah sendiri. Berarti dia sudah terpantau, mungkin dia sudah sering ke rumah sakit, sudah sering ketemu dokter, jadinya dia sudah mengerti akan penyakitnya sendiri gitu loh, dan dia aware sama dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya dengan kategori yang parah dokter sampai lukanya gitu kan juga banyak gitu dokter? Iya, kalau sudah parah ya harus dirawat di rumah sakit. Nah itu perawatannya seperti apa dokter? Berarti harus rutin dibersihkan gitu lukanya dokter? Kalau luka, tergantung lukanya. Kalau udah jadi namanya gangren yang besar, yang nggak kunjung sembuh, yang disertai dengan penyakit lain ya harus dirawat di rumah sakit. Tapi bisa rawat jalan, jadi nggak harus rawat inap. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa seseorang itu juga untuk melakukan pencegahan penyakit diabetes itu juga rajin olahraga ya dokter ya, selain juga konsumsi makanan yang harus kita jaga. Nah, ketika seseorang sudah mengidap penyakit kencing manis dokter, mereka kan juga terlihat lemas gitu, apakah berolahraga juga masih boleh dilakukan dok? Seperti yang tadi aku bilang, berolahraga itu merupakan salah satu kunci pengobatan dari diabetes. Jadi olahraga ini fungsinya untuk menjaga berat badan supaya jadi ideal, lalu meningkatkan sensitivitas dari sel-sel penghasil insulin supaya yang tadinya dia kurang sensitif jadi lebih sensitif lagi. Olahraga yang dianjurkan itu berenang, lalu angkat beban, lalu jalan cepat, yoga, seperti itu. Tapi tetap kita harus lihat kondisi kita ya kan, kita kalau mau olahraga juga harus persiapan. Jadi kita sehat apa enggak, kalau misalnya orang kencing manis tuh aku lagi lemes apa enggak, itu kan juga kita harus melihat kondisi tubuh kita sendiri juga sebelum kita berolahraga. Tapi ketika seseorang sudah terkena penyakit diabetes yang basah tadi kan
juga nggak boleh dokter untuk lari-lari gitu dokter. Ya, jadi kita pilih yang santai-santai kayak yoga. Yang ringan ya dokter. Ringan. Tetap harus olahraga termasuk salah satu kunci penyembuhan dari diabetes. Jadi menjaga berat badan itu supaya ideal. Berarti mumpung belum jadi luka, jadi harus ideal dulu berat badannya. Kalaupun sudah luka dokter harus dijaga berat badannya? Iya. Tetap harus ideal ya dokter ya? Intinya dari kencing manis kan harus mengatur pola makan juga. Baik, edukasi yang sangat menarik sekali pemirsa. Namun sesaat lagi kita akan bahas ya dokter ya yang lain terkait penyakit diabetes ini setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Sehat bersama IDI.